juga perkara-perkara akhirat karangan Imam Al-Qurtubi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bab ma jaa fi su'il khatimah wa ma jaa annal a'mal bil khawatim. Bab yang menjelaskan tentang su'ul khatimah, akhir yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu zamanu tawil bi'amali ahlil jannah thumma yakhtimu lahu 'amaluhu bi'amali ahlin nar." Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga dalam waktu yang sangat panjang, sangat lama, namun mengakhirinya dengan amalan ahli neraka. Sebaliknya kata Rasul, wa innar rajul la ya'malu zamanu tawil bi'amali ahlin nar thumma yakhtimu lahu bi'amali ahlil jannah. Ada juga orang yang beramal dengan amalan ahli neraka dalam waktu yang sangat panjang, yang sangat lama, namun ia mengakhirinya dengan amalan ahli surga. Jemaah sekalian, su'ul khatimah, akhir yang buruk, tidaklah terjadi kepada orang-orang yang istiqamah zahirnya dan baik batinnya. Artinya, ketika seseorang berakhir dengan su'ul khatimah, bisa jadi zahirnya baik, terlihat rajin beribadah, rajin salatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, pergi haji, umroh, dan lain sebagainya. Namun batinnya, batin yang sakit, yang busuk, yang rusak. Artinya apa? Di samping dia beramal dengan amal soleh yang beraneka ragam itu, hatinya sering berhasut, iri dengki kepada orang lain, di mana dengan iri dengki kepada orang lain ia menebarkan fitnah, atau bisa juga motivasi daripada ibadahnya adalah bukan karena Allah, namun karena ingin dipuji oleh orang lain. Inilah orang-orang yang berpotensi untuk su'ul khatimah. Terlihat ia baik, namun hatinya tidak baik. Begitu juga orang yang berpotensi untuk su'ul khatimah adalah orang yang awalnya baik, namun di tengah jalan ia berubah menjadi tidak baik karena satu atau alasan yang berbagai macam. Sebagai contoh, ketika awalnya ia bisa menjaga auratnya, tiba-tiba di tengah jalan ia membuka auratnya. Kemudian contoh yang lain yang lebih parah adalah ketika awalnya kita melihat ia dalam keimanan, keislaman, namun beberapa tahun kemudian kita saksikan ia berubah, meninggalkan keimanan dan keislamannya. Na'udzubillah min dzalik. Adapun figur-figur yang dicontohkan sebagai orang atau makhluk yang su'ul khatimah disebutkan di dalam kitab ini, diantaranya adalah iblis la'natullah ataupun setan, di mana sebelumnya iblis adalah makhluk Allah yang sangat taat. Kesehariannya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan iblis ini beribadah taat kepada Allah 80.000 tahun lamanya. Berhenti ketika Allah memerintahkan kepada dia untuk tunduk hormat kepada Adam. Karena apa? Iblis merasa dirinya lebih hebat dibanding Adam, sombong. Maka Allah pun memvonis iblis masuk ke dalam neraka selama-lamanya, su'ul khatimah. Figur lain yang dicontohkan sebagai orang yang su'ul khatimah adalah Bal'am bin Ba'ura. Siapa Bal'am ini? Bal'am adalah seorang ulama yang sangat masyhur di kalangan kaum Bani Israel zamannya Nabi Musa. Saking masyhurnya ketika beliau mengadakan pengajian,
tidak kurang belasan ribu jamaah yang mengikuti kajian atau pengajiannya. Ulama kondang. Namun suatu ketika beliau berdakwah kepada Raja Madyan, Syam ya, Suria sekarang itu, di mana beliau ingin mengajak Raja Syam, Raja Madyan untuk menyembah kepada Allah mengikuti ajaran Nabi Musa. Sesampainya di kerajaan Madyan, beliau mengajak Raja Madyan untuk menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Musa. Ternyata Raja Madyan menolak mentah-mentah ajakan daripada Bal'am ini. Sebaliknya Raja Madyan membujuk Bal'am untuk ikut agama dari Raja Madyan dengan berbagai macam iming-iming, harta, tahta, kedudukan, dan lain sebagainya. Maka terbujuklah Bal'am dan ia meninggalkan agama Allah mengikuti agamanya Raja Madyan. Su'ul khatimah. Ada juga kisah seorang pemuda yang ada di Mesir, di mana pemuda ini kesehariannya adalah seorang muazzin yang senantiasa mengumandangkan azan di atas menara. Karena pada zaman dahulu ketika ada orang mau mengumandangkan azan harus naik ke atas menara. Belum ada speaker. Ketika ia sudah berada di atas menara, matanya tertuju ke sebuah rumah. Dan di rumah itu ada seorang gadis cantik. Maka ia pun tertarik dengan gadis cantik itu. Ia langsung turun dan menuju rumah sang gadis. Ia tinggalkan tugasnya untuk mengumandangkan azan. Sesampai di rumah sang gadis itu, sang pemuda mengungkapkan rasa sukanya kepada sang gadis tersebut. Sang gadis menjawab, "Aku tidak mau main-main," gitu kan. Kemudian sang pemuda bilang, "Aku serius, aku ingin menikahimu, tidak main-main." Kemudian gadis ini kembali mengatakan, "Sepertinya berat engkau menikahiku. Karena apa? Engkau adalah seorang Muslim, sementara aku adalah seorang Kristen, Nasrani. Sepertinya ayahku tidak mengizinkanku menikah denganmu." Lantas sang pemuda ini pun mengatakan, "Kalau gitu aku akan masuk Kristen agar aku bisa menikahimu." Singkat kata, ia menanggalkan keislamannya, menikahi gadis pilihannya. Kemudian tidak lama kemudian ada musibah. Setelah ia menikah, tidak lama setelah dia menikah, ia terjatuh dari atas rumahnya, meninggal dunia. Dan ia pun dalam keadaan su'ul khatimah. Jamaah sekalian, Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering mendengar Rasulullah membaca doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik," yang artinya, "Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu." Penasaran Aisyah kenapa Rasul sering sekali membaca doa ini, maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka tukthiru an tad'u bihadzal du'a." Wahai Rasul, kenapa engkau banyak sekali, sering sekali membaca doa ini? Fahal tahsya, apakah engkau merasa takut? Kata Aisyah. Kemudian jawab Rasulullah, "Wa ma yu'amminuni ya Aisyah." Tidak ada yang bisa membuatku aman, wahai Aisyah. Wa qulubul ibad baina asbi'aini min asabi'il jabbar. Karena yang namanya hati seorang hamba berada di atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkehendak merubahnya, maka akan dengan mudah berubahlah orang tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa Allah menetapkan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Ada juga doa yang
Sama dengan doa Rasul ini terdapat di dalam Al-Quran. Doanya masyhur, sering kita bacakan seusai sholat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Yang artinya adalah, Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan gelincirkan, rubah keyakinan, keimanan, keislaman kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Doa-doa ini adalah sebagai upaya kita agar senantiasa terjaga keimanan, keislaman, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, janganlah kita ujub merasa bangga dengan amal-amal ibadah kita. Ya, salat kita, puasa kita, sedekah kita. Karena itu bukan kita yang buat. Itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa sholat dan lain sebagainya. Sewaktu-waktu Allah berubah, bisa saja terjadi. Hari ini kita taat, rajin beribadah, tiba-tiba esok kita malas beribadah. Allah akan sangat mudah merubah hal tersebut. Karena itu sekali lagi kita senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan keimanan, keistiqomahan, ketaatan yang terus-menerus sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dunia kelak dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah sekalian, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.